Din wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita pertama-tama bersyukur kehadiran Allah atas nikmat yang diberikan kepadanya. Hari ini saya dan mitra Persada dimanapun berada bersama-sama. Pertama, mudah-mudahan tetap diberi kesehatan. Yang kedua, tetap selalu ingat kepada Allah, ingat yang menciptakan kita. Kemudian yang ketiga, kita bersyukur dengan ucapan, dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan antara lain berupa mempelajari firman-firman Allah di dalam kitab Al-Quran. Yang hari ini kita mempelajari tafsir Al-Jalalain di dalam surah Yusuf di juz 13. Mari kita buka. Apabila kita ada Al-Quran, kita ambil Al-Quran, kemudian kita simak surat Yusuf juz 13 ayat 110. Jadi surat Yusuf yang sudah bagian akhir menjelang surat Ar-Ra'du. Surat Yusuf ayat 110. Kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. Mitra Persada, hatta bismillahirrahmanirrahim, hatta idzastai'asa, hingga nalikane wus putus asa sapa ar-rusulu pira-pira utusan. Tetapi putus asanya para rasul itu bukan berarti sama persis dengan putus asanya orang-orang yang awam, orang yang tidak setingkat dengan para rasul. Keputusasaan para rasul itu bukan berarti sama sekali lupa dengan Allah. Wajar saja karena mereka mengajaknya setiap hari gitu siang dan malam. Kemudian kaumnya itu melawannya habis-habisan, memberontak, melawan, tidak patuh pada ajakan itu, sehingga membuat Rasul Allah itu putus asa. Tetapi putus asa begini bukan termasuk yang sampai lupa kepada Allah. Hanya dibahasakan oleh Allah sehingga sampai mereka itu sudah putus asa. Wa dhannu lan nyono sapa ar-rusul ai konar rusul, mereka yakin annahum ing setuhune utahe rusul iku qad kudzibu, teman-teman wis digorohake sapa rusul. Jaa mongko teka hum ing rusul apa nasruna pitulungan ingsun. Jadi
Ternyata pertolongan dari Allah itu biasa terjadi pada saat-saat genting, pada saat-saat kesulitan manusia itu sudah memuncak. Nah, ini ada ayat yang lain yang di surat Al-Baqarah itu, ketika sudah pada puncaknya, sudah mau kalah, sudah mau bagaimana ini, sudah kayak mentok. Nah, di situ ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Sangat dekat. Jadi kalau sudah sulitnya, sudah, berarti kalau belum ada penyelesaian, belum ada jalan keluar, berarti masih terus itu kesulitan itu. Ya bisa jadi begitu, karena Allah memandang kita mampu mendapatkannya, mampu menerima kesulitan itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di sini pelajaran bagi kita agar tidak cepat putus asa. Yang kedua, agar selalu minta kepada Allah. Minta terus, tidak bosannya, tidak jenuh-jenuhnya, tidak berhenti-berhentinya memohon kepada Allah. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah, kemudian minta tolong. Menyembah, minta tolong. Minta tolong. Karena disinilah setiap manusia itu setiap harinya itu selalu diuji oleh Allah, diberi PR, diberi pekerjaan rumah, diberi persoalan untuk diselesaikan. Maka kalau mengikuti aktivitas Nabi Ibrahim alaihissalam sehari-hari, beliau itu tidak pernah lupa kepada Allah. Beliau dalam muamalah dengan sesama manusia selalu baik. Ada tamu ditanggapi dengan baik, ada orang ngajak bicara ditanggapi dengan baik. Bahkan beliau kepada putranya sendiri bahasanya sangat baik, ya, sangat baik, dialogis, kemudian tidak memaksa, kemudian memakai qaul yang sangat bagus. Ada qaulan ma'rufan, qaulan maisuron, qaulan sadidan, qaulan layyinan. Jadi Nabi Ibrahim itu mempraktekkan itu semua. Nah, ini jadi orang itu hendaknya menomorduakan masalah pribadinya, tapi ketika bersama orang lain selalu menampakkan senang atau bahagianya. Kalau bisa begitu, kalau bisa jangan diperlihatkan gundah gulananya kepada orang lain, tapi ketika berhadapan dengan orang lain selalu menampakkan kemudahan, kesenangan, kebahagiaan begitu. Nah, ini Nabi Ibrahim juga begitu. Bahkan kepada ayahnya pun, di saat ayahnya itu sudah marah, ya, sudah disalah-salahkan sesembahannya, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa membantu mencukupi kebutuhannya, sampai 4 kali ya abadi itu kan di surat Maryam itu juz 16. Maka ketika di puncaknya abahnya itu anta raghibun an alihati gitu. Apakah engkau benci Tuhan-Tuhanku, berhala-berhala ini? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya gitu ya. Kalau engkau enggak berhenti, niscaya akan aku usir. Nah, ini kan sudah keras, ayahnya sudah mangkel gitu, wajahnya begitu. Padahal yang dikatakan Ibrahim itu nyata. Ibrahim kan lima tak butuh mala yasma'u wala yubsiru wala yughni anka syai'a. Kenapa engkau sembah
sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihatmu, tidak bisa menolong mencukupi kebutuhanmu. Ini kan masuk akal, sembahan patung berhala itu loh. Yang diajak Nabi Ibrahim itu yang masuk akal, rasional, tetapi tanggapannya tidak sesuai harapan Nabi Ibrahim. Kemudian ada kata-kata, kalau kamu tidak berhenti akan aku usir engkau. Ada yang mengatakan la arjumanaka, akan aku lempari dengan kerikil, dan seterusnya. Yang jelas ya sejenis itu. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi, ya gitu ya. Pertama, mudah-mudahan keselamatan tetap atasmu ayah. Yang kedua, aku berjanji akan memintakan ampun atas kesalahanmu kepada Allah. Jadi seorang anak ketika terhadap orang tua itu harus begitu. Jangan menjatuhkan person. Buah pak orang ngerti apa-apa. Buah pak orang tahu sekolah. Layak kaya ngono kuwi. Nah, ini namanya menjatuhkan person. Tapi menghargai kedudukan ayah, ibu itu kan yang melahirkan kita, yang merawat kita sampai kita begini. Nah, ketika kita mengajak kepada kebaikan kemudian orang tua dalam keadaan salah, tetap bahasa kita adalah bahasa yang indah, yang tidak menyinggung. Nabi Ibrahim tidak menyinggung ayahnya, tapi menyinggung sesembahan sang ayah. Ini disediakan di dalam surat Maryam itu. Ja'ahum nasruna, ketika seseorang para utusan itu sudah hampir putus asa dan yakin bahwa mereka sudah didustakan, maka datanglah pertolongan kami. Jadi kalau kita mempunyai persoalan, kemudian kita lihat ini gimana ya, kok belum selesai, belum ada jalan keluar, terus yakin bahwa suatu saat ada jalan keluar, yakin bahwa Allah akan menolong kita. Fanujia mongko nyelametake sapa ingsun Allah man ing wong nasa kang ngersakake sapa ingsun, maka Allah menyelamatkan orang yang dikehendaki. Nah, ini mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah berdasarkan kehendak Allah. Nah, berarti di sini ada orang-orang yang tidak diselamatkan, yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk selamat, baik itu selamat dari kesulitan maupun selamat dari urusan iman atau tidak iman. Nah, kalau sudah urusan iman dan iman kok termasuk orang yang tidak selamat, berarti kan tidak mendapatkan hidayah. Bahkan orang yang beriman pun itu ada yang mendapat hidayah lengkap, ada yang tidak. Hidayah lengkap itu misalnya dia sholat jamaah ikut, ngaji ikut, wah itu berarti senangnya kepada kebaikan, banyak mendapat pertolongan dari Allah. Ada yang tidak mau jamaah, sholat sendiri sama. Ada yang ngaji nggak usah, udah cukup. Giliran kenduri aja datanya duluan. Ya Allah. Nah, ini maka kita ini setiap hari memohon hidayah, tambahan hidayah, dan memohon pertolongan dari Allah. Wala yuradulan orang den tolak apa baksuna siksa ingsun anil kaumi saking kaum al mujrimina kang padha dosa-dosa, tegese al musyrikina wong-wong kang musyrik. Jadi kalau siksaan Allah itu tidak bisa ditolak oleh orang-orang yang musyrik, oleh orang-orang yang berdosa, yang tidak beriman. Kalau secara umum, kalau Allah itu sudah menurunkan siksa, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Ya, termasuk ketika musibahnya sudah turun, maka kadang-kadang orang yang baik pun juga ikut terkena.
Gimana itu? Ya, jawabannya adalah kalau orangnya itu dalam keadaan baik, maka nanti hisabnya tidak sama dengan orang yang mati dalam keadaan tidak baik tadi. Misalnya yang korbannya itu diantaranya orang yang pulang dari musola, pulang dari ngaji di musola atau dari sholat berjamaah di musola, tiba-tiba kena banjir mati. Nah, ini tidak sama keadaannya dengan orang yang kena banjir mati, dia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Nah, itu maksudnya. Jadi perhitungannya tidak sama, walaupun sama-sama mati karena banjir tadi. Nah, wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Siksaan kami itu tidak bisa ditolak dari orang-orang yang berdosa. Dalam hal ini adalah orang-orang musyrik. Laqad kana yakti teman-teman wis ana fi qasasihim ing dalem kisah-kisahe para utusan, para ayir rusuli, tegese kisahe para rasul. Ibratun utawi pelajaran li ulil albabi kanggo wong-wong kang duweni akal ashabil uquli. Jadi kisah-kisah di dalam Al-Quran, kisah-kisah para nabi, termasuk Al-Quran itu kisah-kisah orang yang soleh seperti Imron, keluarga Imron, seperti siapa? Luqman, dan juga kisah para rasul menjadi pelajaran bagi orang yang mempunyai akal. Kalau kita mempunyai akal, kita gunakan, maka kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupan orang-orang yang diceritakan di dalam Al-Quran. Dan di sana akibat dari kebaikan itu pasti keselamatan atau pertolongan dari Allah. Akibat dari ketidakbaikan atau keburukan itu pasti kecelakaan, kebinasaan. Ini kebanyakan kisah-kisah seperti itu. Kisah Nabi Hud, kisah Nabi Soleh, kisah Nabi Syuaib, kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kisah Nabi Isa. Kisah-kisah itu menunjukkan bahwa pelaku kebaikan mendapat balasan baik dan pelaku keburukan mendapat balasan buruk. Nabi Ibrahim itu senantiasa baik, pokoknya selalu menjadi real dalam kehidupan manusia. Jadi dalam berkomunikasi dengan keluarga, dalam hubungannya dengan orang lain, dalam hubungannya dengan Allah, Nabi Ibrahim memang imamul muwahhidin, ya, pemimpin para ahli tauhid, bahkan imamul anbiya, ya, karena para nabi, abul anbiya, ya, bapaknya para nabi, karena para nabi-nabi setelahnya Nabi Ibrahim itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Dilanjutkan pada ayat 111 ini, makana ora ono apa hadzal Qur'anu ikilah Al-Qur'an iku hadisan cerita yuftaro kang den gawe-gawe, yuhtalaku kang den gawe-gawe apa hadisan, walakin tasdiqal ladzi lan tetapine benerake kitab baina yadaihi kang ana ngarepe hadzal Quran qablahu, tegese sadurunge Al-Qur'an minal kutubi, nyatane utawa rupane saking pira-pira kitab, yaitu Taurat, Injil, Zabur, gitu ya. Jadi Al-Quran ini bukan cerita yang dibikin-bikin, apalagi dibikin oleh Nabi SAW, bukan. Tapi Al-Quran ini adalah membenarkan kitab-kitab sebelumnya, bahwa kitab sebelumnya itu ada dan benar adanya, dan Al-Quran itu benar, bukan bikinan manusia. Ya, misalnya wa idh qala Isa bin Maryam
Inni ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasul wa mubasysyiran rasul ya'tikum ismuhu Ahmad. Nabi Isa pernah berkata pada Bani Israel, Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah. Aku ini mengabarkan kepada kalian atas akan datangnya seorang utusan Allah, birasuli ya'ti mim ba'di, yang datang setelahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ahmad itu siapa? Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu mempunyai nama-nama lain selain Muhammad, termasuk namanya Ahmad. Nabi Isa saja mengakui tentang kebenaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tentang akan datangnya seorang utusan Allah setelah beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW yang membawa kebenaran. Wa tafsila kulli syai'in, lan nerangake tabyina kulli syai'in, nerangake saben-saben suwiji yahtaju kang butuhake sapa manungsa ilaihi maring kulli syai' fid dini, ing dalam urusan agama. Jadi Al-Qur'an ini menjelaskan segala sesuatu dalam urusan agama yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi ketika manusia ini belum lahir pun sudah disiapkan kebutuhan jawaban dari kebutuhan manusia itu. Kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani dijelaskan dalam Al-Qur'an, ya. Allah menurunkan hujan dari langit, kemudian dari hujan itu tumbuh-tumbuhan, kemudian muncul buah-buahan, hasil dari buah-buahan dari pohon yang tumbuhnya karena hujan tadi, berupa padi, berupa buah-buahan, itu ya. Semua demi memenuhi keperluan manusia. Disiapkan air, ya. Disiapkan kalau mau pergi haji, disiapkan pesawat, karena hakikatnya bahan-bahan pesawat kan ciptaan dari Allah. Dan manusia dengan otaknya membentuk sedemikian rupa sehingga dia bisa terbang, kemudian bisa mempercepat perjalanan. Jadi semuanya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masih barang baku, bahan baku, ada yang langsung bisa dipakai seperti air, ya, seperti makanan, minuman. Kalau yang masih berupa bahan baku seperti bahan-bahan untuk membentuk mobil, pesawat. Nah, inilah kecanggihan Allah SWT yang bisa kita tanding. Manusia dengan akalnya bisa membentuk pesawat, mobil, membentuk kursi, meja, dan seterusnya. Nah, itu karena bahan bakunya sudah disiapkan oleh Allah. Nah, semuanya dijelaskan oleh Al-Quran. Maka wa tafsila kulli syai', menjelaskan segala satu yahtaju ilaihi, yang dibutuhkan oleh manusia kepadanya. Wahudan, kemudian juga kedudukannya Al-Quran sebagai hudan, ai hidayatan minad dolalah, petunjuk dari kesesatan. Kalau ingin manusia itu bebas dari kesesatan, maka ikutilah petunjuk. Kalau ingin manusia itu tidak kesasar atau tersesat di perjalanan, maka ikutilah petunjuk. Petunjuk itu ya berupa papan-papan, ada panah, ada tulisan. Kalau sekarang itu ada petunjuk dari Mbah Google, yaitu map. Ya, dengan map itu orang belum tahu alamat tujuan saja bisa tahu akhirnya. Belok kanan, belok kiri, Anda salah. Dengan sabarnya, ya. Anda salah, tapi tidak dikampleng kan kita. Kemudian kalau kita salah masih terus saja, nanti dia ada alternatif untuk sampai ke tujuan. Nah, inilah sabarnya. Harusnya kita sabar begitu itu. Sabar, telaten.
Uh, jadi dengan Al-Quran manusia itu selamat dari kesesatan. Supaya tidak sesat itu manusia disuruh mengikuti petunjuk Al-Quran. Tentu petunjuk Al-Quran itu masih bersifat umum ya, ada yang bersifat umum ya. Kalau seperti sholat itu kan masih umum di aqimus sholat gitu. Tapi caranya bagaimana? Tidak ada di Al-Quran. Maka mengkiblat ke hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini caranya sujud, caranya bacaan yang dibaca, caranya iktidal, caranya ruko. Nah, semua dijelaskan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya mengikuti Al-Quran supaya tidak sesat. Warahmatan lan rahmat kawelasan. Kalau manusia pengen mendapatkan kawelasan rahmat dari Allah, hendaklah mengikuti Al-Quran. Ini benar, ini benar. Mau sekedar baca saja mendapat ketenangan hati, belum kalau tahu maknanya, belum kalau mempraktekkan isinya, wah pasti akan mendapat kawelasan, mendapat rahmat. Liqaumin kedue kaum yu'minuna kang iman sapa kaum khussu bidzikri lintifaihim bihi duna ghairihim. Orang-orang beriman itu khusus disebutkan akan mendapat rahmat dan hidayah karena mereka itu bisa memanfaatkan dari Al-Quran tersebut. Karena orang yang tidak beriman ya bagaimana bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran, namanya sudah tidak beriman. Nah ini, jadi surat Yusuf ini diakhiri dengan bahwa kisah-kisah yang disebutkan tersebut, kisah Nabi Yusuf ya khususnya, itu bukan omong kosong, bukan berita yang tidak nyata, tetapi nyata adanya, datanya dari Allah, bukan buatan Rasulullah atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dijelaskan fungsi Al-Quran sebagai hudan, petunjuk, sebagai rahmat, kawelasan, dan juga fungsinya menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Ya harusnya manusia kembali kepada Al-Quran. Kembali itu bukan berarti hanya membaca kemudian memahami maknanya satu kalimat, dua kalimat atau semua kalimat dalam Al-Quran, tetapi mempelajari penjelasan dari ayat tersebut dalam karya-karya para ulama berdasarkan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tambah jembar hati kita, tambah tahu. Akhirnya puncaknya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitra Persada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat kepada Mitra Persada, juga manfaat pada diri saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.